Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Menyerupai man tasyabbah biqaumin, menyerupai kaum, maka kita termasuk mereka. Contoh dalam tahun baru, di antara tanda bagusnya orang Islam, di antaranya itu ialah meninggalkan perkara yang tidak penting. Tahun baru patut disongsong. Boleh melaksanakan tahun baru, mengerjakan tahun baru, tapi dengan syarat istighosah, isi dengan istighosah, wiritan, manakiban, sholawatan, hataman Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini sudah maklum dan ma'ruf terkait masalah ini. Akan tetapi ada sebagian orang di kolom komentar itu agar bagaimana Gus merayakan dan mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat tahun baru kok, selamat ulang tahun. Selamat tahun baru. Atau kalau bahasanya anak sekarang itu Nataru, Natal dan tahun baru. Nah, istilahnya gitu itu. Kemarin saya sudah menjawab yang Natal, sekarang tahun baru. Bagaimana terkait masalah tahun baru? Ini banyak beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram jika kita man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum, menyerupai man tasyabbah biqaumin, menyerupai kaum, maka kita termasuk mereka. Contoh dalam tahun baru, semisal kembang api, tradisinya orang Majusi itu, kemudian trompet itu anunya orang Yahudi begitu. Akan tetapi kita kan juga tidak bisa menghukumi juga, karena tidak langsung bisa memvonis yang menjual trompet itu haram, karena itu juga sebagian dalam mencari rezeki, walaupun pekerjaan yang lainnya itu banyak gitulah. Akan tapi kalau sudah faktnya bidangnya di itu, kita tidak boleh menghakimi. Bahkan kita membeli, niati beli bukan untuk meniup trompet, niat beli untuk menolong orang itu agar tidak kelaparan dan meminta, itu pahalanya besar. Akan tetapi kalau masalah mercon itu, kembang api dan lain sebagainya, ya kalau pendapat saya sendiri, ya istilahnya saya kurang begitu serak, karena ya doyaul waktu, menyanyiakan waktu gitu loh. Itu antasabah biqaumin. Juga diperkuat hadis lagi dari Arba'in Nawawi. Ada sebuah hadis dari Abi Hurairah anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamul mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya orang Islam, di antaranya itu ialah meninggalkan perkara yang tidak penting. Karena saya ingat katanya Habib Mundir bin Fad al-Musawa, founding fathernya Majelis Rasulullah, beliau mengatakan kemaksiatan terbesar yang dilakukan oleh umat Muhammad itu terjadi pada tahun baru. Perzinahan merajalela. Kemudian mabuk-mabukan di mana? Hotel-hotel di booking begitu banyaknya. Tidakkah kita bisa belajar dari tsunami 26 Desember di 2004 Aceh, 4 hari sebelum tahun baru. 5 hari. Ya, 5 hari sebelum tahun baru. Meulabuh digoncang dengan begitunya. Itu pada malam sebelumnya masyarakat di sekitar sana itu merayakan pesta seks dan lain sebagainya. Yang menjadi landasan ulama untuk menghukumi haram sebagian itu. Karena dikhawatirkan terjadi beberapa kemaksiatan yang sangat merajalela. Kondom berserakan di mana-mana. Kemudian perzinahan akan tetapi ada sebagian ulama, ini saya menyebutkan yang boleh. Kalau yang mengatakan tidak boleh itu sudah banyak istilahnya. Itu. Saya menyebutkan yang boleh, di antaranya yaitu Syekh Jalaluddin Abdurrahman Asyuti. Beliau mengatakan
Pengucapan selamat hari raya Idul Fitri, selamat tahun baru atau selamat bulan baru. Bagaimana hukumnya? Qolal qaumuli fil jawahiri lam aro li ashabina kalaman fit tahniati bil aidaini wal a'wami wal ashhuri kama yaf'alahun nas wa ra'aitu fi ma naqala min fawaidi Syekh Zakiyuddin Abdul Adim Al-Mundiri annal hafidho Abul Hasan Al-Muqdisi suila anit tahniati fi awailis syuhuri wasinini ahwa bid'atun amla fa ajaba bi anna nas lam yazalu mukhtalifina fi dzalika qala walladzi arahu anna mubahun laisa bisunnatin wala bid'atin intaha wa naqlahu Syaraf Al-Ghazi fi Syarhil Minhaj. Artinya Imam Qaumuli dalam Al-Jawahir mengatakan, aku tidak menemukan pendapat kawan-kawan dari mazhab Syafi'i ini perihal ucapan selamat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ucapan selamat pergantian tahun dan pergantian bulan seperti yang dilakukan oleh orang banyak termasuk orang sekarang, hanya saja aku dapat riwayat dari yang dikutip dari Syekh Zakiyuddin Abdul Adim Al-Mundiri bahwa Al-Hafidh Abul Hasan Al-Maqdisi pernah ditanya perihal ucapan selamat tahun baru atau selamat bulan baru, apakah hukumnya bid'ah atau tidak. Ia menjawabnya, banyak orang selalu berbeda pandangan dalam hal masalah ini. Tetapi bagi saya, kata saya Abul Hasan Al-Maqdisi ini, ucapan selamat berarti itu mubah, bukan sunnah dan juga bukan bid'ah. Gitu. Pendapat ini dikutip tanpa penambahan keterangan oleh Syaraf Al-Ghazi dalam Syarhul Minhaj. Simpulan kami, Islam tidak memberikan larangan. Simpulan saya, istilahnya pribadi, Islam tidak memberikan larangan dan patut kita syukuri keterbukaan kesempatan yang baru. Harapan baru dengan datangnya tahun baru patut disongsong. Boleh melaksanakan tahun baru, mengerjakan tahun baru, tapi dengan syarat istighosah, isi dengan istighosah, wiritan, manakiban, sholawatan, hataman Quran. Lah itu tidak apa-apa. Seraya mendoakan corona COVID-19 ini dengan pergantian tahun baru, kita semakin semakin bisa menyongsong kehidupan yang selanjutnya. Yang mana selama beberapa bulan ini kita pandemi COVID-19 ini. Pergantian tahun memang patut disyukuri. Keterbukaan kesempatan dan harapan baru. Dengan datangnya tahun baru patut disongsong dengan rasa harapan baru, syukur yang baru. Ada baiknya di tengah pergantian tahun kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan di tahun yang akan datang dan dijauhkan dari malapetaka yang akan menimpa kita. Tidak salah juga kita berbagi kebahagiaan dengan mengundang orang untuk makan, menyantuni orang-orang yang yang miskin, duafa, atau orang sekitar yang membutuhkan, menjenguk tetangga yang terbaring sakit, atau menggelar aksi amal yang lainnya. Jadi pesan saya di tahun 2020 yang lalu biarlah sudah berlalu. Semoga di 2021 ini secercah sepercik harapan kita bisa menumbuhkan gelora semangat agar kedepannya kita semakin berbenah. Karena perubahan hidup, perubahan waktu itu bukan didasari oleh bukan didasari oleh orang sekitar, tapi oleh kita sendiri. Gitu. Jadi kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.